Ulang dari awal saja. Ulang dari awal saja. La tahsab azna din ba'idun an hubbin wa haya wa bihajari daliddin satahiyya tashaqma qalbuka yahwa au annal ayyama satahlu wa tarat dunya syatta najah dinuka bahram min amalin syatta li jamilin ahlan laysat dinuka ma tashadu da mamnu'u da qaharam til Islam jamilun haqqan hada laisa huwal Islam. Jalan-jalan ke kota Surabaya, singgah sebentar membeli teri. Dengan hormat saya sapa para peserta dan dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin sekalian yang saya cintai karena cinta kepada Allah Tuhan yang hakiki. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah hamba bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memulai saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah merasa silau ketika terkena flash kamera atau lampu mobil? Coba angkat tangan. Nah, gemerlap dunia ini flashnya lebih besar lagi, dan cahaya Islam kita adalah senter yang memandu di tengah kegelapan. Tugas kita adalah menebar cahaya Islam di tengah gemerlap dunia. Hadirin sekalian, lalu bagaimana cara kita membawa senter Islam ini? Saya punya 3 jurus itu yang harus kita update terus. Mau tahu nggak? Yang pertama, akhlak dulu, bicara kemudian. Karena Islam itu perbuatan, bukan sekedar ucapan. Kita harus menjadi contoh nyata Islam dimanapun kita berada. Masa kini banyak sekali orang-orang yang menggunakan topeng iman. Ketika di majelis, Masya Allah alimnya, tapi ketika berinteraksi, astagfirullah, beda karakternya. Kita bukan hanya membutuhkan konten-konten Islam yang lagi viral, tapi kita juga membutuhkan karakter Islam yang konsisten. Gak lucu kan captionnya religius dan wah, tapi di balik layar hobi ngegibah. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Sama halnya dengan Rasulullah. Kita selayaknya menjadikan cahaya Islam itu terpancar dari akhlak kita. Karena satu contoh perbuatan lebih berharga dari beribu-ribu kata-kata. Yang kedua, jadikan Islam sebagai solusi anti galau dan anti stres, bukan sebagai beban. Gemerlap dunia ini sering memberikan kita janji palsu. Follow trend ini, beli ini, pasti bahagia. Tapi ujung-ujungnya apa? Tetap galau dan stres. Kalau kita beli HP baru, pasti kita baca manual booknya kan? Kalau nggak dibaca, kita jadi bingung dan HP-nya cepet rusak. Sama aja kayak hidup kita. Hidup ini juga ada manual booknya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau nggak kita pakai, wajar aja kalau hidup kita sering error. Allah menjamin ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Salat adalah charger spiritual, puasa adalah detox jiwa, dan seluruh syariat adalah solusi hidup yang damai dan anti overthinking. Yang ketiga, kuatkan jaringan ukhuwah, bukan jaringan perpecahan.
Dunia ini sibuk memecah belah kita hanya karena beda selera kopi atau beda pilihan politik, berdebat sampai urat leher tegang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang Muslim dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berempati adalah seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cahaya Islam seharusnya menyatukan kita. Mari kita fokus pada satu kesamaan kita, yaitu kalimat syahadat. Jangan biarkan hanya dengan perbedaan kecil dapat membuat sinyal ukhuwah kita jadi no service. Hadirin sekalian, mari kita kembali dari tempat ini sebagai agen cahaya yang sejati. Jangan hanya sebagai penonton kebaikan, tapi jadilah peran utama dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bercahaya akhlaknya, tentram hatinya, dan kuat ukhuwahnya. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.